Halo teman-teman semuanya, kami dari kelas C Stambuk 2023. Kali ini kami akan menyampaikan pengetahuan kami tentang sistem saraf pusat yang terdapat pada manusia. Metode yang kami gunakan adalah menggunakan video. Di dalam video ini kami menggunakan dua pantom, yaitu pantom neuron dan juga pantom susum tulang belakang. Demikian perkenalan dari kami, enjoy videonya, bye-bye! Sel saraf atau neuron bertanggung jawab untuk proses transfer informasi pada sistem saraf. Satu badan neuron terdiri atas tiga bagian utama dan satu sinapse. Tiga bagian utama tersebut adalah badan sel atau soma, kemudian dendrit dan juga akson. Tiga bagian utama tersebut memiliki fungsi masing-masing. Setiap bagian struktur memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun saling berinteraksi untuk dapat melakukan komunikasi secara efisien dalam sistem saraf. Yang pertama, badan sel atau soma, bagian terbesar dari neuron yang mengandung inti sel atau nukleus dan organel-organ lainnya. Fungsinya mencakup menerima sinyal dari dendrit, melakukan proses metabolisme, dan menghasilkan potensial aksi yang diperlukan untuk transmisi sinyal. Pada badan sel, saraf terdapat inti sel, sitoplasma, mitokondria, sentrosom, badan Golgi, lisosom, dan badan sel. Badan sel merupakan kumpulan retikulum endoplasma, tempat transportasi sintesis protein. Semua sel saraf hanya memiliki satu inti sel yang dikelilingi oleh sitoplasma. Badan sel banyak terletak di sistem saraf pusat. Yang kedua ada dendrit, yaitu cabang-cabang pendek yang menonjol dari badan sel dan berfungsi sebagai penerima sinyal dari neuron lain. Dendrit menerima impuls saraf dari neuron lain dan mentransmisikannya ke badan sel untuk diproses lebih lanjut. Sel saraf atau neuron bertanggung jawab untuk proses transfer informasi pada sistem saraf. Setiap satu neuron terdiri dari tiga bagian utama, yaitu badan sel atau soma, dendrit, dan akson. Ketiganya tentu memiliki fungsi tersendiri. Dendrit merupakan suatu struktur terspesialisasi yang merupakan bagian dari badan sel. Dendrit adalah perpanjangan dari sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek. Permukaan dendrit dengan spina dendrit yang dikhususkan untuk menghubungkan dengan neuron lain. Dendrit berasal dari bahasa Yunani yaitu dendron yang berarti pohon. Struktur khas dendrit adalah sangat bercabang dan masing-masing cabang membawa proses yang disebut dendritic spines. Yang ketiga ada akson, yaitu serabut panjang yang membawa impuls saraf dari badan sel ke neuron lain atau ke sel-sel efektor, seperti otot atau kelenjar. Fungsinya adalah untuk menghantarkan impuls saraf dengan cepat dan efisien ke sel-sel target. Yang keempat ada terminal akson, yaitu ujung akson yang berhubungan dengan dendrit neuron lain di sinapsis. Di sini neurotransmitter dilepaskan ke ruang sinapsis untuk berkomunikasi dengan neuron lain, membuat transmisi sinyal antar neuron. Yang kelima ada selubung mielin, yaitu lapisan lemak yang membungkus sebagian akson pada beberapa neuron. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kecepatan transmisi impuls saraf dengan melindungi dan mengisolasi akson dari lingkungan sekitar. Yang keenam ada sinapse, adalah struktur paling terakhir atau ujung yang penting dan terletak pada satu tubuh neuron berbentuk celah kecil yang berfungsi untuk menyalurkan dan menyampaikan impuls atau informasi dari satu neuron ke neuron lain yang kemudian akan ditangkap oleh dendrit di neuron lain yang dibantu oleh sel efektor dan melanjutkan siklus yang sama pada satu tubuh neuron. Sistem saraf terdiri dari neuron sensorik, motorik, dan interneuron. Neuron sensorik menerima rangsangan dari organ sensorik dan mengirim sinyal ke sumsum tulang belakang dan atau otak. Neuron motorik menerima sinyal dari otak dan sumsum tulang belakang untuk mengontrol segala sesuatu, mulai dari kontraksi otot hingga sekresi kelenjar. Interneuron menghubungkan neuron ke neuron lain dalam wilayah otak atau sumsum tulang belakang yang sama. Jaringan saraf terdiri dari dua sel, yaitu sel saraf atau neuron dan sel glial. Sel glial membantu mengirimkan impuls saraf dan juga menyediakan perlengkapan yang diperlukan sel saraf. Sitoplasma adalah cairan di dalam sel yang mengelilingi nukleus dan menjadi tempat bagian sel saraf untuk menjalankan fungsinya. Selain itu, sitoplasma juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai senyawa kimia, seperti enzim, ion, gula, lemak, dan lain sebagainya yang penting untuk metabolisme sel. Sel saraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus. Jutaan sel saraf ini membentuk suatu sistem saraf. Neuron adalah komponen utama jaringan saraf pada semua hewan kecuali spons dan plakozoa. Tumbuhan dan jamur tidak memiliki sel saraf. Berikut beberapa penyakit yang terjadi pada sistem saraf manusia.
Yang pertama ada penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer disebabkan karena penurunannya fungsi otak manusia karena seiring bertambah ataupun berjalannya usia seseorang. Sampai saat ini, penyakit Alzheimer belum ditemukan pengobatan yang pasti. Yang kedua ada cerebral palsy. Cerebral palsy adalah penyakit yang menyerang sistem saraf motorik pada anak-anak. Gejalanya seperti memiliki kecacatan intelektual, masalah pendengaran, masalah penglihatan, masalah pengucapan, masalah persendian, dan juga tulang belakang. Cerebral palsy disebabkan karena ada masalah pada kandungan anak. Cerebral palsy sendiri belum ditemukan pengobatan yang pasti, namun penyakit ini berlangsung seumur hidup. Yang ketiga ada Bell's palsy. Bell's palsy disebabkan juga karena adanya kelumpuhan ataupun kecacatan pada otot-otot wajah. Hal ini disebabkan karena adanya infeksi virus dan bakteri ataupun bisa terkena langsung karena paparan udara dingin. Yang keempat ada meningitis. Meningitis adalah peradangan pada selaput otak dan juga saraf tulang belakang. Meningitis disebabkan karena adanya infeksi virus, bakteri, dan juga jamur yang berasal dari rongga sinus, rongga mulut, hidung, dan juga tenggorokan. Meningitis memiliki gejala seperti memiliki masalah pada gangguan sistem indera, yaitu indera pendengaran, indera penglihatan, sistem koordinasi, juga memiliki penurunan daya ingat, dan yang paling terakhir juga dapat menyebabkan epilepsi. Yang terakhir adalah penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah penyakit yang memiliki masalah pada sistem koordinasi tubuh atau sistem pengendalian tubuh. Beberapa gejalanya adalah seperti tremor, kaku otot, gerakan tubuh lambat, dan juga masalah pada sistem koordinasi lainnya. Baik, saat ini kita akan masuk untuk menjelaskan pantom sistem saraf pusat pada manusia yang kedua, yaitu sumsum tulang belakang. Sama seperti neuron, sumsum tulang belakang juga memiliki beberapa bagian, fungsi, dan juga beberapa gangguan. Sumsum tulang belakang adalah kumpulan jaringan saraf dan sel pendukung yang berbentuk tabung yang tipis dan panjang yang membentang dari medula oblongata otak hingga setinggi lumbal. Sumsum tulang belakang dan otak bekerja sama membentuk sistem saraf pusat atau SSP. Saraf spinal pada tulang belakang terdiri dari 31 pasang saraf yang terbagi menjadi beberapa cabang. Yang pertama adalah cabang servikal yang terdiri dari 8 pasang saraf servikal. Yang kedua, 12 pasang saraf torakal. Yang ketiga, 5 pasang saraf lumbal. Yang keempat, 5 pasang saraf sakral. Yang kelima adalah 1 pasang saraf koksigeal. Berikut beberapa penjelasan fungsi tiap cabang. Yang pertama, saraf servikal. Dalam saraf spinal terdapat 8 saraf servikal yang terdiri dari C1 sampai C8. Posisinya ada di tulang belakang. Lokasinya berada di bagian atas tulang belakang, tepatnya di tulang vertebrata cervical atau cervical vertebrae. Fungsi masing-masing cervical nerves sebagai bagian dalam saraf spinal adalah sebagai berikut. Yang pertama, C1, C2, dan C3, yaitu untuk membantu mengendalikan gerakan kepala dan leher, termasuk gerakan maju, gerakan mundur, dan ke samping. Saraf C2 memberikan sensasi pada bagian atas kepala, sementara saraf C3 memberikan sensasi pada sisi wajah dan belakang kepala. C4 membantu mengontrol gerakan bahu ke atas dan diafragma. C4 memberikan sensasi pada bagian leher, bahu, dan lengan atas. C5 membantu mengontrol otot dan deltoid, yaitu otot membentuk struktur bulat pada bahu dan bisep. Saraf C5 memberikan sensasi di area lengan atas hingga ke siku. C6 membantu mengontrol otot ekstensor pergelangan tangan dan bisep. Saraf C6 memberikan sensasi pada sisi ibu jari dan lengan bawah sampai ke tangan. C7 membantu mengontrol bisep dan otot ekstensor pergelangan tangan. Saraf C7 memberikan sensasi ke bagian belakang lengan hingga ke jari tengah. C8 membantu mengendalikan tangan dan memberikan sensasi ke sisi jari kelingking dan lengan bawah. Thoracal nerves. Thoracal nerves berada di bawah cervical nerves, tepatnya di tulang belakang bagian thoracic vertebrae. Saraf torakal terdiri dari 12 pasang saraf, T1 sampai T12.
Peran masing-masing thoracal nerve sebagai bagian dari saraf spinal adalah sebagai berikut. T1 dan T2 mempersarafi bagian atas dada, lengan, dan tangan. Saraf T1 merupakan bagian dari plexone brachialis yang membawa sinyal motorik dan sensorik dari sumsum tulang belakang ke lengan dan tangan. T3, T4, dan T5 mempersarafi bagian dinding dada dan membantu mengendalikan proses pernapasan. T6, T7, T8 mempersarafi bagian dada, kemudian turun ke perut. T9, T10, 11, dan 12 mempersarafi bagian perut dan punggung bagian bawah. Saraf T6 dan 12 bersama dengan otot membantu mengendalikan keseimbangan dan postur tubuh serta terlibat dalam proses batuk. Lumbal nerves. Lumbal nerve terdiri dari 5 pasang saraf, yaitu L1 sampai L5. Fungsinya adalah sebagai berikut. L1 memberikan sensasi pada area selangkangan dan alat kelamin, serta membantu menggerakkan otot pinggul. L2, L3, dan L4 memberikan sensasi ke bagian depan paha dan sisi dalam kaki bagian bawah, serta mengendalikan gerakan otot pinggul dan lutut. L5 memberikan sensasi di sisi luar kaki bagian bawah, kaki bagian atas, dan ruang antar jari kaki pertama dan kedua. Saraf ini juga membantu mengontrol gerakan pinggul, lutut, kaki, dan jari kaki. Baik, kita akan masuk ke dalam fungsi dari sumsum tulang belakang. Secara umum, fungsi utama dari sumsum belakang ada 3. Yang pertama yaitu mengendalikan gerakan dan fungsi tubuh. Fungsi pertama dari sumsum tulang adalah mengendalikan gerakan dan fungsi tubuh. Dalam hal ini, sumsum tulang belakang akan menjadi perantara bagi otak untuk mengirimkan sinyal ke bagian tubuh tertentu sehingga menghantarkan perintah untuk mengendalikan aktivitas tubuh yang disadari. Medula spinalis juga bertugas untuk membawa sinyal untuk mengendalikan aktivitas tubuh yang tidak disadari, seperti bernapas dan detak jantung. Fungsi yang kedua yaitu mengontrol gerak refleks. Medula spinalis juga mengontrol gerakan refleks tubuh manusia tanpa melalui pemrosesan di otak. Misalnya, gerakan refleks di kaki ketika ada seseorang yang menyentuh bagian lutut pada gerak refleks lutut. Neuron sensorik secara langsung terhubung dengan neuron motorik di sumsum tulang belakang tanpa melewati otak, sehingga proses ini terjadi lebih cepat daripada gerakan motorik umumnya. Yang ketiga yaitu mengirimkan sinyal indera tubuh ke otak. Fungsi sumsum tulang belakang berikutnya adalah mengirimkan sinyal dari organ panca indera tubuh ke otak. Proses inilah yang membuat tubuh bisa merasakan sejumlah sensasi seperti nyeri, dingin, panas, sentuhan, dan sebagainya. Baik, berikutnya adalah saraf sakral. Saraf sakral ini terletak di bagian lebih bawah dari tulang belakang. Adapun terdapat 5 pasang dari sakral, yaitu S1 sampai S5 yang terdapat di sektrum. Adapun fungsinya yang pertama, S1 mempersarafi bagian pinggul dan area selangkangan, S2 mempersarafi bagian belakang paha, S3 mempersarafi area medial dari bokong, dan S4 dan 5 mempersarafi area perineum. Yang kelima adalah saraf kokneal. Saraf kokneal merupakan struktur terakhir dari saraf spinal, yang lokasinya berada di tulang ekor atau koksigeal. Bagian saraf ini berfungsi untuk mempersarafi kulit di bagian atas kokneal atau tulang ekor. Ada beberapa kelainan pada sumsum tulang belakang yang perlu diwaspadai sebab gangguan pada sumsum tulang belakang dapat mengganggu keseluruhan kinerja fungsi tubuh. Beberapa risiko penyakit yang bisa menyerang sumsum tulang belakang adalah sebagai berikut. Yang pertama, multiple sclerosis. Multiple sclerosis adalah suatu kondisi yang berpotensi menyebabkan sistem saraf pusat, yakni otak dan sumsum tulang belakang, mengalami kelumpuhan. Kondisi ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang myelin atau selaput pelindung saraf, sehingga komunikasi antara otak dan seluruh tubuh terganggu. Kedua, ALS atau amyotrophic lateral sclerosis. ALS adalah gangguan sistem saraf yang mengaruhi sel-sel saraf di otak serta sumsum tulang belakang. Kondisi ini dapat melemahkan, bahkan menghancurkan neuron motorik tubuh, sehingga tubuh tidak mampu mengontrol gerakan otot. Akibatnya, penderita ALS dapat mengalami kesulitan berjalan atau bicara. Yang ketiga, spinal cord injuries. Spinal cord injury adalah cedera pada saraf yang terletak di ujung sumsum tulang belakang, sehingga kemampuan gerak tubuh terganggu. Demikian hasil presentasi dari kami menggunakan metode video. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah!